おう、父さん。わかったよ。Di awal kita akan diperkenalkan bapak-bapak polos pegawai kantoran biasa pada umumnya yang diketahui dia sangat gemar membaca novel, terutama genre misteri. Perkenalkan dia bernama Pak Tetsuo Tosu yang kini sedang menunggu putri satu-satunya yang ia sayangi bernama Reika Tosu, yang saat ini tinggal sendirian di apartemen karena kuliahnya. Namun sang ayah harus dibuat terkejut ketika Reika melepas maskernya yang wajahnya tampak penuh dengan lebam. Reika mengaku jika ini akibat dia sempat terjatuh sebelumnya. Namun Bapak Tetsuo yang sudah sering membaca cerita-cerita detektif tak semudah itu percaya karena memarnya yang tak wajar dan menanyakan berapa kali Reika terjatuh, 4 atau 5 kali, dan ayahnya curiga jika itu adalah ulah dari pacarnya. Namun tak bagaimana, pertanyaan barusan membuat Reika kesal dan memilih pergi. Jelas Tetsuo merasa bersalah di sini, obsesinya dengan cerita-cerita detektif malah membuat situasinya runyam seperti ini. ダメだ。推理マニアの良くないところ。 Singkatnya, Tetsuo nekat datang ke apartemen putrinya walau sempat dilarang datang. Tetap saja dia sebagai ayah tak tahan dan ingin memastikan kondisinya. Bersama sosok pemuda yang keluar dari gedung apartemen yang disambut dengan teman-temannya. Dan ini adalah mas-mas pirang bernama Nobuto Matori. Ia bercerita jika dia baru saja menghajar wanita jalang alias pacarnya, memukulnya sekitar 5 atau 6 kali. Dan teman-temannya bertanya memang siapa namanya. Nobuto menjawab dia bernama Reika. Jelas spontan Tetsuo yang mendengar yakin betul putrinya telah berbohong. Dia tak terjatuh namun pria itu yang menghajar putrinya. Namun ketika hendak ingin mengikuti mereka, Tetsuo sudah dulu dihentikan seorang pria yang ternyata adalah anggota dari mas-mas pirang itu yang sudah tahu Tetsuo hendak membuntuti. Yang kemudian Tetsuo digiring ke sebuah gang, dihajar dan ditelanjangi, yang kemudian difoto berikut dengan KTP-nya, berjaga-jaga jika Tetsuo bermacam-macam dengan mereka. Yang sampai di sini sudah jelas Nobuto Matori si pacar Reika tergabung dengan semacam organisasi sindikat berbahaya. Pada malamnya, Tetsuo yang singgah di warnet mengabari istrinya jika dia kini sedang terluka karena kecelakaan sayang dan sedang berada di rumah sakit. Namun ini bukan masalah besar karena hari sudah larut malam. Dia akan mungkin pulang besok dan perihal Reika dia baik-baik saja ungkapnya. Berharap istrinya tak usah khawatir, tapi jelas Tetsuo di sini merasa gelisah. Tak mau bercerita yang sesungguhnya mengetahui putrinya berada di lingkungan yang berbahaya selama ini. Esoknya Tetsuo menelpon kantornya untuk izin tak masuk hari ini dan sembari menyetel musik piano. Sebuah musik favoritnya, sebuah musik yang dimainkan putrinya sendiri saat umurnya 18 tahun yang lalu. Waktu itu Reika mengaku mungkin tak akan lagi bermain lagu ini. Dan jika ayahnya berminat memintanya untuk membeli kasetnya ini saja seharga 30.000 yen untuk tambahan uang jajannya. Yang semenjak itu ini adalah lagu favoritnya. Beruntungnya Tetsuo mempunyai kunci cadangan apartemen putrinya. Setelah masuk tampak tak ada yang mencurigakan. Namun ketika melihat gelas kapal dan 2 sikat gigi ditambah ada rokok di meja, Tetsuo makin berpikir yang tidak-tidak dengan putrinya. Bersama dia lekas bersembunyi ketika ada seseorang yang ingin masuk. Yang ternyata itu adalah mas-mas pirang sebelumnya, Nobuto alias pacar Reika, yang masih sibuk berbincang dengan anak buahnya yang bernama Kubo. Yang dalam perbincangan itu, Nobuto mengaku setelah dia berhasil memeras Reika, dia akan langsung mencapakannya. Dan diketahui Nobuto mempunyai sejarah kejahatan yang sama, yaitu sering membunuh gadis-gadis yang ia kencani dan memeras uang mereka. Dan kini targetnya adalah Reika. Nobuto ingin memeras warisan Reika, lebih tepatnya warisan yang diberikan kakek dan neneknya. Yang diketahui kakek nenek Reika dari sang ibu adalah orang yang kaya raya. Dan Kubo di sini memberi kabar Nobuto jika anggota mereka kemarin menangkap seseorang yang ingin mengikutimu. Dia bernama Tetsuo. Nobuto yang tahu itu ayah Reika sangat kesal di sini dan mengamuk. Menduga Reika mengadu ke ayahnya jika dia sempat dihajar dan ditampar olehnya, membuat rencananya berantakan di sini. Jelas Tetsuo yang bersembunyi di dalam lemari mulai paham perangai pacar putrinya ini yang sangat buruk, bahkan pelaku kriminal. Bersamaan handphone yang terjatuh membuat Nobuto curiga dan hendak ingin membuka lemarinya. Beruntungnya Tetsuo lekas menelpon ponsel putrinya yang tertinggal di apartemen, yang di saat itu juga Nobuto langsung mengangkat dan memaki-maki Tetsuo yang tahu pasti ini adalah ayah Reika yang menanyakan posisinya sekarang karena dia akan membunuhmu, ungkapnya.
Di momen ini Tetsuo hanya bisa membisu dia mengingat betapa bahagianya kehidupan keluarganya kemarin. Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari 3 orang dari dunia yang besar ini. Dan 2 harta berharganya yang paling ia sayangi. Dan oleh karena itu dia sebagai pemimpin keluarganya akan melindungi mereka apapun yang terjadi. Dan mulai menjawab ancaman Nobuto perihal ingin membunuhnya. Cobalah kalau kau bisa. Jelas jawaban Tetsuo membuat Nobuto marah di sini. Menyadari Tetsuo tak bisa melawannya, Tetsuo membuat rencana dengan memberikan pesan jika Reika menyiapkan hadiah di dalam lemari untukmu. Bersama Nobuto yang ingin membuka, Tetsuo lekas menyerang. Diketahui Nobuto Matori adalah putra satu-satunya dari bos Yakuza cabang kota ini bernama Yoshitatsu Matori. Dan benar saja sedari tadi sudah ada 2 anak buahnya Nobuto yang bernama Kubo ini sekaligus asisten kepercayaan ayahnya. Yang diketahui Kubo sudah menunggu di mobil sejak Nobuto masuk ke apartemen Reika, namun masih belum kembali. Karena mencurigakan, Kubo meminta bawahannya yang bernama Kyoichi Majima lekas menyusulnya. Bersama juga dengan istri Tetsuo yang bernama Kasen ini yang juga datang ingin mengunjungi apartemen putrinya. Dan harus dikagetkan suaminya dengan sosok jasad pria di sampingnya. Singkatnya, setelah Tetsuo menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Kasen istrinya baru tahu jika sosok ini adalah pacar putrinya yang berniat jahat pada Reika dan bertanya apakah tindakan ini bisa dibenarkan sebagai pembelaan diri suamiku. Mungkin saja menurut Tetsuo jika kita bisa membuktikannya di pengadilan. Tapi mengingat dia sempat difoto dengan KTP, jelas anak buahnya tak akan tinggal diam dan akan terus meneror mereka. Namun Tetsuo baru menyadari jika dia baru membunuh dan membuat masalah dengan sindikat organisasi Yakuza berbahaya. Jelas ini adalah masalah besar, membuat Tetsuo dihantui ketakutan di sini. Melihat suaminya yang putus asa seperti ini, Kasen menenangkannya dan tahu suaminya melakukan hingga demikian karena hanya ingin melindungi putri mereka. Oleh karena itu, dia juga akan ikut membantunya menangani masalah ini bersama-sama dan meminta suaminya lekas beres-beres sebelum mereka datang. Sementara itu di luar, Kyoichi mengabari Kubo jika terdengar perbincangan di dalam. Dan salah satunya seorang wanita yang baru masuk, dugaan sementara itu adalah ibunya Reika. Tapi Kyoichi tak mendengar suara Nobuto di dalam. Bersama mereka yang baru pulang dan heran mengetahui sudah ada ayah dan ibunya di dalam. Ayahnya memberitahu Reika jika dia sempat bertemu dengan pacar Reika yang berambut pirang yang sangat arogan bahkan meninju wajahnya. Dan sembari pergi, Nobuto bilang dia akan membunuh Reika juga. Dan oleh karena itu ayahnya meminta Reika untuk pulang saja ke rumah bersama ibu. Dan sementara itu dia akan beres-beres apartemen sebentar di sini. Tapi Reika bingung mengapa Nobuto marah ingin membunuhnya. Ayahnya memberitahu Nobuto marah karena Nobuto mengira Reika mengundang ayahnya ke apartemen ini. Jelas cerita ayahnya semakin membuat Reika bingung, jelas-jelas ayahnya datang sendiri tanpa ia minta. Di sini ibunya bertanya pada putrinya bagaimana Nobuto bisa menyakitimu pacarnya sendiri. Yang seharusnya pria sepertinya mati saja, ungkapnya. Yang tampak ibunya sangat kesal. Reika kaget, ungkapan ibunya terdengar sangat mengerikan baginya. Dan faktanya Reika adalah tipe cabe-cabian yang baru mengenal cinta dan sangat bucin yang gak ketulungan. Walau sudah tahu jika Nobuto adalah pria yang brengsek, tapi karena ganteng dan pirang, Reika yakin pasti suatu saat Nobuto bisa berubah. Mengetahui ibu dan anak itu sudah keluar, Kyoichi lekas masuk untuk mencari tahu kemana Nobuto pergi. Melihat gerakan gagang pintu yang berusaha dibobol, Tetsuo menduga ini pasti adalah rekannya Nobuto yang mencarinya. Setelah berhasil membukanya, Kyoichi memeriksa sebentar apartemennya untuk mencari kemana perginya Nobuto. Beberapa hari kemudian, scene berpindah pada Kubo yang menemui bosnya, ayahnya Nobuto Matori bernama Yoshitatsu Matori, sosok bos cabang Yakuza kota ini. Dan di momen ini, Kubo dibuat kagum dengan keahlian bosnya Matori ini yang bisa berubah-ubah kepribadian bahkan suara untuk memanipulasi situasi bahkan mengancam untuk menjalankan bisnisnya. Matori bertanya apakah Kubo bisa membunuh seseorang di luar bisnisnya. Kubo sendiri sangat tak keberatan, bahkan jika dia niat membunuh siapapun itu dia pasti akan mati.
Matori bercerita sedikit tentang orang-orang yang pernah membuatnya kesal. Pertama adalah bosnya dahulu sebelum seperti sekarang. Dia sering ditindas oleh bosnya di tempat kerjanya. Kemudian guru-guru sekolah Nobuto yang tak bisa mengajari putranya. Polisi yang pernah menangkap Nobuto saat masih SMP. Bahkan istrinya yang meninggalkannya dan putranya Nobuto. Mengingat semua itu, Matori menyadari betul dia sebagai ayah benar-benar lemah, tak bisa melindungi siapapun. Dan rasa ingin membunuh orang-orang itu masih ada. Sayangnya dia adalah pria lemah yang sulit untuk membunuh siapapun. Tapi kini malah ada yang berani mengganggu putranya Nobuto yang kini telah hilang entah kemana. Terlebih Nobuto adalah putra satu-satunya yang sulit memaafkan siapapun jika ada yang berani mencelakainya. Oleh karena itu, tolong urus siapapun yang membuat Nobuto menghilang. Sementara itu Kyoichi memeriksa apartemen harus kaget mengetahui masih ada orang lain di dalam, yang faktanya itu adalah Tetsuo yang menyamar dan mengaku dari pelayanan pembersihan rumah dengan nama samaran Suzuki. Kyoichi di sini juga berpura-pura bahwa dia adalah temannya Reika yang punya kunci cadangannya, dan maksud kedatangannya ingin mencari ponsel temannya yang tertinggal di sini dan meminta izin untuk mencoba menelponnya. Dan Kyoichi sendiri berharap Nobuto mengangkat panggilannya. Singkatnya, Kubo di sini benar-benar dibuat bingung kemana perginya Nobuto anak si bos ini, dan mulai memerintahkan Kyoichi untuk terus intai Reika. Dan jika Nobuto masih tak kembali, kemungkinan mereka akan menculik Reika untuk diinterogasi. Kembali pada Tetsuo yang beruntungnya dia sudah benar-benar menghancurkan ponsel Nobuto, jelas membuat tak bisa dihubungi, dan mulai menyemangati dirinya sendiri untuk tak perlu takut karena dia baru mulai dalam masalah ini. Yang tak lama kemudian datang Kasen, istrinya yang sudah kembali ke apartemen yang sebelumnya dia meminta Reika pulang duluan. Dan Kasen sendiri sudah membeli barang-barang yang diminta oleh suaminya sesuai dalam pesan chatnya. Namun Kasen istrinya kesulitan mencari plat tembaga sesuai pesanannya. Walau begitu di sini Tetsuo berterima kasih pada istrinya dan memberitahu rencananya jika dirinya akan mengubah bak mandi menjadi panci dan memasak tubuh Nobuto di dalamnya. Cara ini hampir sama seperti kau memasak daging, maka air di dalamnya akan menguap dan menyusut. Oleh karena itu dirinya akan terus berulang-ulang merebus tubuh Tetsuo untuk membuat tubuhnya sekecil mungkin. Walau terdengar mengerikan, Kasen berusaha mendukung suaminya ini dan menanyakan lantas apa yang bisa dia bantu. Namun Tetsuo meminta istrinya pulang, buatkan putri kesayangan mereka makanan panas yang enak. Itu saja sayangku, cintaku. Yang kemudian Tetsuo lekas mengeksekusi rencananya untuk memasak Nobuto. Mengetahui bak mandi di apartemen ini terbuat dari plastik, maka akan melengkung atau meleot jika terlalu lama terkena kontak dengan air panas. Oleh karena itu untuk masalah ini Tetsuo mulai membuat insolator panas sederhana atau peredam panas dengan melapisi bak mandi dengan beberapa lembar kardus. Dan lapisan terakhir menggunakan kertas timah untuk menggantikan plat tembaga, yang kemudian direkatkan dengan selotip aluminium agar kardus yang menjadi insolator panas tak basah, dan berharap rencananya berhasil dan tak merusak bak mandi atau meninggalkan bau. Singkatnya, setelah sekian lama memasaknya berulang-ulang, tubuh Nobuto akhirnya muat masuk ke dalam koper sedang yang jika dilihat sekilas mustahil ada manusia dewasa muat di dalamnya. Sesampainya di rumah, Tetsuo memberitahu Reika jika apartemennya benar-benar kotor, yang kemungkinan dia akan sering ke sana untuk beres-beres, dan meminta Reika berangkat kuliah dari rumah saja. Yang kemudian setelah Reika menunjuk sedikit trik sulap kartunya, ia lanjut menonton film horor yang belum sempat ia tonton sebelumnya. Di tengah keheningan dan melihat putrinya dari belakang, Tetsuo menyadari kini putrinya sudah beranjak dewasa sejak ia rawat dari kecil. Yang tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Namun Tetsuo bersyukur sampai saat ini semuanya aman dan sehat. Dan berharap pada Tuhan semoga mereka bertiga akan terus hidup damai tanpa harus ada yang hilang. Namun narasi dramatis dari mulut ayahnya ini membuat mereka bingung di sini. Oh, Gesa.
Esok paginya, istrinya memberitahu suaminya jika ada mobil asing yang mencurigakan parkir di dekat rumah mereka. Dan Tetsuo yakin jika mereka sedang diawasi orang-orang Nobuto, yang rasanya mobil itu sudah ada sejak tadi malam juga saat ia pulang. Walau begitu, Tetsuo berusaha bersikap normal beraktivitas dan mulai memasukkan kopernya ke bagasi mobil dan meminta istrinya kabari lewat pesan jika mobil itu mengikutinya. Tapi sejauh ini Tetsuo merasa tadi ikuti mobil itu yang berarti bukan dia yang diawasi mereka. Yang singkatnya Tetsuo singgah ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang yang ia butuhkan, namun Tetsuo merasa cemas meninggalkan mobilnya mengingat koper jasad ada di dalamnya. Dan benar saja ada anggota lain yang mengikuti mobil Tetsuo yang beruntungnya hal itu sudah diantisipasi Tetsuo jika ia dibuntuti. Dan anggota itu melapor pada Kyoichi jika kopernya yang dibawa ayah Reika berisi pakaian yang menduga dia akan melakukan perjalanan bisnis. Walau begitu, Kyoichi meminta anggotanya tak boleh lengah dan tetap melakukan pengawasan padanya. Dan benar saja Tetsuo sangat panik di sini ketika menyadari ada seseorang yang membuka kopernya. Tetsuo bisa tahu karena dia sebelumnya sempat menjepit kain saat menutup kopernya. Namun kini kopernya tertutup dengan rapat dan rapi dan sudah jelas jika dia sedang diawasi. Tapi jika mereka masih belum berbuat nekat, artinya mereka masih belum tahu jika Nobuto sudah dibunuh olehnya. Tapi mereka pasti akan terus menyelidiki keluarganya. Singkatnya, sampainya di rumah, Tetsuo membongkar semua isi kopernya, khawatir jika diselipkan alat penyadap. Dan karena beraktivitas di luar sangat berbahaya, Tetsuo berencana akan memusnahkan tubuh Nobuto di ruangan ini saja. Yang kebetulan dia kemarin pergi ke toko pertanian dan membeli akselerator kompos yang mengandung beberapa mikroba. Langkah pertama, taburkan akselerator komposnya pada bahan organik dan kemudian ditimbun dengan tanah lembab untuk memulai proses penguraian atau pembusukan. Dan perkiraan 10 gram kompos akselerator yang mengandung mikroba dan 1 kilo bahan organik akan mampu mempercepat pembusukan dalam sehari. Tapi karena ini daging manusia, kemungkinan akan membusuk dan mengurai dalam beberapa hari. Jelas Kasen terkejut dengan pengetahuan suaminya ini. Bersama Reika yang tiba-tiba muncul mengetahui dan mengira ayah dan ibunya ingin menanam sayuran, Reika ingin ikut membantu. Tapi sebelum itu dia sarapan dahulu. Dan singkatnya, Kyoichi dan rekannya yang masih memantau menyadari jika Reika dan orang tuanya kini sedang berada di halaman rumah. Untuk mengetahui apa yang mereka sedang lakukan, Kyoichi memerintahkan rekan lainnya bernama Shingo untuk mencari tahu apa yang mereka lakukan. Yang sementara itu Kyoichi sendiri akan menyelinap ke dalam rumah untuk mencari petunjuk. Dan kini Shingo mulai menghampiri mereka dan mengaku sebagai penilai perumahan yang sedang melakukan survei untuk mengikuti undian yang berhadiah 10.000 yen. Di tengah Shingo yang mengulur waktu, Kyoichi mencoba memeriksa dalam rumah berharap menemukan petunjuk terkait hilangnya Nobuto. Bersama Shingo yang pamit pergi, pastutri ini sudah tahu jika pria barusan adalah salah satu mata-mata yang mengawasi mereka. Dan Tetsuo baru ingat jika rumahnya dalam keadaan kosong. Beruntungnya semuanya masih tampak baik-baik saja dengan kondisi pot yang tak berubah. Namun nyatanya Kyoichi yang bersembunyi di balik lemari heran mengapa pasutri itu langsung terburu-buru masuk ke ruangan ini yang kemudian membicarakan pot tanaman. Sebuah pergerakan yang mencurigakan, pikir Kyoichi. Esoknya Kasen yang bersih-bersih mencurigai bekas posisi meja yang bergeser. Dan benar saja di belakang ada colokan asing yang belum pernah dia lihat. Dan setelah dibongkar ternyata itu adalah sebuah alat penyadap suara yang kemungkinan para pengintai pasang saat mereka semua di halaman kemarin. Tetsuo yakin jika kemungkinan masih ada banyak lagi alat penyadap di rumah ini. Pada malamnya, Kyoichi sendiri masih tak menyerah dan terus mengawasi mereka dan mulai mendengar percakapan ayah ibu Reika. Nyatanya di sini Tetsuo dan istrinya membuat naskah percakapan yang sudah Tetsuo karang sendiri, yang seolah-olah Tetsuo tak tahu apa-apa perihal Nobuto. Yang kini diawali Tetsuo berpura-pura menanyakan pada istrinya perihal Reika yang katanya kesulitan menghubungi pacarnya sejak kemarin. Dalam percakapan bohong-bohongan itu, Kasen istrinya tak tahu apa-apa, tapi menurut cerita Reika, pacarnya hilang kontak saat Reika meminta Nobuto untuk menjemputnya di kampusnya. Namun di sini istrinya Kasen khawatir jika Nobuto kenapa-napa, karena Kasen sempat melihat seorang penguntit atau pria asing yang terus mengikuti putri mereka Reika, yang kemungkinan atau bisa saja Nobuto berurusan dengan penguntit putri mereka itu, hingga tak ada kabarnya. Dan perlu digarisbawahi ya cuy, jika sosok penguntit Reika itu sama sekali nggak ada ya, sama sekali tidak ada. Itu cuma sebuah cerita yang diarang Pak Tetsuo untuk mengecoh Kyoichi agar mereka seolah-olah tak tahu hilangnya Nobuto.
Oke, bersamaan mereka berpura-pura menemukan beberapa alat penyadap di rumah yang mereka duga yang memasangnya adalah para penguntit Reka itu. Dan kini Kasen istrinya dalam percakapan itu mencurigai mobil asing yang terparkir sepanjang waktu di dekat rumah mereka dan berencana ingin memanggil polisi. Seolah-olah drama mereka berhasil dan seakan mereka sadar sudah dicurigai, Kyoichi pun lekas pergi. 会話を信じたのかしら。 Di sini Tetsuo yang ingin mengamankan pota namanya ditanya istrinya, apakah ini kasus pembunuhan pertamamu? Pasalnya dia sangat heran dan kagum suaminya bisa mengantisipasi dan memikirkan semua ini. Perihal itu, Tetsuo mengingatkan jika dia penyuka cerita atau novel genre misteri dan detektif. Jadi dia mempunyai solusi setiap kasus-kasus seperti ini. Karena jika tidak, dia sudah putus asa sejak awal. Jika begitu, istrinya juga akan selalu membantu karena dia juga tak mau kehilangan siapapun di rumah ini. Sama sepertimu yang juga tak mau kehilangan siapapun, Tetsuo-san. Jelas Tetsuo di sini menangis merasa bersalah yang harus melibatkan istri tercintanya dalam bahaya. Namun juga ia bersyukur mempunyai istri yang selalu memahami situasi sulit yang dia hadapi. Dan tahu jalan yang mereka pilih ini menuju kehancuran, dan walaupun mereka berhasil menyembunyikan pembunuhan ini, tetap saja mereka akan hidup dengan rasa bersalah seumur hidup. 何も考えられないくらいに Singkatnya, pada malamnya Tetsuo sepulang kerja lekas kembali ke apartemen putrinya untuk kembali beres-beres menghilangkan jejak kejahatannya. Dan benar saja di luar sudah ada Kyoichi yang membuntuti Tetsuo dan ia melapor pada Kubo. Dia tak bisa mendekat apartemen karena ada polisi yang sedang berpatroli di sana. Namun hampir 1,5 jam Tetsuo tak kunjung keluar membuat Kyoichi merasa ada hal yang mencurigakan dilakukan Tetsuo di sana. Terlebih dia yakin betul perihal penguntit yang mengawasi Reka yang diceritakan Pak Sutri itu yang ia dengar di alat penyadap waktu lalu adalah cerita bohong. Karena dia tadi siang sempat menyelidikinya ke kampus Reka dan meminta teman-temannya untuk menanyakan langsung pada Reka perihal penguntit yang mengikuti dirinya. Yang ternyata Reka mengaku tak merasa diikuti atau diintai siapapun. Begitu juga dengan Reka yang bercerita hal yang sama pada ibunya jika tiba-tiba temannya menanyakan sosok penguntit yang mengawasi dirinya, yang padahal memang tak ada menurut Reka. Ibunya pun sangat kaget di sini, pasalnya cerita penguntit Reka hanyalah karangan suaminya untuk mengecoh orang yang menyadap rumah mereka. Dan tak menyangka orang itu sampai mencari tahu hingga ke kampus Reka. Sesuai perintah dari Kubo, beberapa anggota akan masuk ke rumah Tetsuo untuk menginterogasi istrinya langsung, yang sementara itu Kyoichi dan rekannya akan menangkap Tetsuo. 京一さん来ました。結構だ。質問に答えろ。トス哲夫。 Singkatnya, dengan kepala yang sudah tertutup dan terikat dan tanpa memberitahu siapa mereka, Kyoichi mengingatkan jika malam sebelumnya Tetsuo dan istrinya sempat membicarakan perihal penguntit putrinya Reika di depan alat penyadap kan? Dan Kyoichi meminta Tetsuo mengakui jika itu hanyalah cerita bohong. Pasalnya dia sudah menyelidikinya langsung ke teman-teman Reika di kampus dan ternyata tak ada, sembari terus menghajarnya. Karena tak tahan dengan siksaannya, Tetsuo mau bercerita yang sesungguhnya perihal penguntit yang Kyoichi maksud. Di sini Tetsuo mulai mengarang cerita palsu lagi jika yang menyadari penguntit Reika pertama kali adalah istrinya dan bukan Reika putri mereka, yang sudah jelas Reika tak tahu apa-apa jika ada yang mengikutinya. Berawal dari bulan November tahun lalu saat istrinya bercerita kepadanya jika ada yang menguntit Reika. Saat itu Tetsuo ingin memberitahu putrinya untuk lebih waspada perihal penguntit itu. Namun dilarang oleh istrinya karena itu akan mengganggu ujian sekolah Reika. Oleh karena itu mereka tak jadi memberitahu Reika dan lebih memilih menyewa seorang detektif untuk menyelidiki penguntit itu. Detektif serba bisa itu bernama Suzuki. Spontan Kyoichi mengingat jangan-jangan orang yang waktu itu yang ia temui di apartemen Reika. Dan tiba-tiba Kyoichi mendapat panggilan dari bos mereka, Matori, ayah Nobuto. Di sini bos Matori mendengar dari Kubo jika Kyoichi yang mengambil alih tugas pencarian putranya Nobuto. Dan di sini Matori curhat jika dia tak bisa fokus dengan kerjaannya semenjak putranya menghilang. Karena dia adalah harapan dan putranya satu-satunya, dan jika Nobuto tak kunjung ditemukan, dia sudah tak mempunyai alasan lagi untuk bertahan dan bisa saja dia akan mengakhiri hidupnya.
Jelas di sini Nobuto panik menyadari Matori bosnya sudah mulai putus asa, dan mungkin jika mereka gagal mencari Nobuto, organisasi mereka pasti akan bubar. Karena Kyoichi masih butuh uang, di sini Kyoichi berusaha meyakinkan bosnya dia berjanji akan menemukan putranya Nobuto sekuat tenaga. 上まで運べ。しゃ。Kemudian scene berpindah pada Reika yang tampak merindukan Nobuto kekasihnya yang sudah lama ia tak jumpa. Dan kini tampak Tetsuo mulai dibawa ke tempat yang lebih tinggi dan merasakan lantai yang mulai bergerak-gerak. Tetsuo mengira dia kini berada di atas gedung yang bisa saja bergerak sedikit ia akan mati. Kemudian Tetsuo kembali dihujani beberapa pertanyaan oleh Kyoichi dan memberitahu dia kini sedang mencari pria bernama Nobuto yang hilang hari Jumat saat masuk ke dalam apartemen putrimu dan masih belum kembali sejak saat itu. Dan apakah Tetsuo tahu sesuatu tentangnya? Namun karena terlalu bertele-tele, Tetsuo pun didorong. Beruntungnya ia masih dalam ruangan dan terikat dengan sebuah tali di kakinya, yang kemudian Tetsuo kembali dihajar dan kembali ditanya pertanyaan yang sama. Apakah Tetsuo mengetahui sesuatu terkait hilangnya Nobuto saat di apartemen putrinya? Tetsuo menjawab dia tak tahu apa-apa, namun waktu itu hanya ada detektif Suzuki di apartemen yang mengatakan kepadanya jika Nobuto mengamuk tiba-tiba dan lalu meninggalkan apartemen. Tapi jelas di momen ini Tetsuo mengarang lagi agar dia tak dicurigai. Mendengar itu, Kyoichi lekas memeriksa ponsel Tetsuo. Setelah diperiksa memang benar ada kontak layanan kebersihan Suzuki, namun hanya alamat surel tanpa ada nomor teleponnya. Tetsuo berdalih detektif Suzuki menjaga privasi keamanannya. Oleh karena itu, dia hanya diberi alamat surel dan diminta sering-sering menghapus riwayat pesan perbincangan mereka. Sembari melukai wajah Tetsuo, jika begitu Kyoichi akan menanyakan pada istrinya Kasen juga apakah cerita Tetsuo bisa dipercaya. Dan jika jawaban Kasen istrinya tak sesuai cerita Tetsuo, maka mereka mungkin akan menculik Reika, ancamnya. Di sini Tetsuo memohon-mohon jika cerita mereka berdua sama, meminta mereka jangan menyakiti keluarganya atau putrinya. Kemudian menggunakan ponsel, Kyoichi menanyakan langsung pada Kasen istrinya Tetsuo perihal penguntit Reika. Namun nyatanya cerita Kasen sama dengan Tetsuo. Di awali bulan November tahun lalu, dia melihat pertama kali penguntit putrinya. Dan karena akan memasuki ujian universitas, dia tak memberitahu Reika langsung dan bercerita diam-diam dengan suaminya. Kemudian mereka memutuskan menyewa detektif swasta bernama Suzuki untuk menyelidiki penguntit itu. Jika ditanya mengapa cerita mereka bisa sama, yang ternyata sehari sebelumnya Tetsuo meminta istrinya menghafalkan cerita yang ia karang lagi. Karena ada kemungkinan suatu saat organisasi itu pasti akan nekat menginterogasi mereka, dan untuk berjaga-jaga saja. Dan kini pertanyaan terakhir meminta Kasen memberitahu apa yang dia ketahui perihal Nobuto pacar Reika saat sebelum dia menghilang. Jelas Kasen bingung karena pertanyaan ini tak diajarkan oleh suaminya. Namun melihat mereka yang seperti terburu-buru, Kasen mencoba bertingkah panik sama seperti orang yang tak tahu apa-apa. Dan cerita-cerita yang tak jelas keluar dari topik pembicaraan. Membuat orang-orang ini kesal yang rasanya tindakan mereka ini buang-buang waktu saja. Dan Kasen istrinya seperti tak tahu apa-apa. Dan kemudian mereka melapor pada Kyoichi jika mereka memutuskan untuk pergi saja karena tak mau berlama-lama khawatir tertangkap oleh polisi. Kubo di sini menghubungi Kyoichi yang kecewa dengan tugas mencari Nobuto ini masih tak ada hasilnya. Dan Kubo berencana akan melempar tugas ini ke bawahan yang lain bernama Takeda. Jelas Kyoichi kesal di sini, usahanya sejauh ini gagal, yang mulai dia membuka penutup kepala Tetsuo. Dan Tetsuo spontan menyadari jika dia adalah pria waktu lalu. Di sini Kyoichi memberitahu jika istrinya baik-baik saja dan tak tahu Tetsuo ada yang ditutup-tutupi atau tidak. Namun tetap saja dia akan membunuh Tetsuo. Dan menganggap Tetsuo yang telah membunuh Nobuto dan telah membuang mayatnya ke laut demi meyakinkan atasannya dan agar dia tak dipecat, sembari menghunuskan pisaunya.
Di situasi yang genting ini, Tetsuo terpaksa mengajak Kyoichi untuk bekerja sama mencari Nobuto dengan sedikit informasi yang ia punya. Walau terdengar neka dan memperpanjang masalah, tapi ini adalah satu-satunya cara Tetsuo untuk bertahan hidup. Singkatnya, 3 hari dirawat di klinik, Tetsuo bisa kembali bertemu dengan istrinya. Dan Tetsuo mengungkapkan jika sandiwara mereka sebelumnya berhasil sayang. Dan kini mereka pasti bersih dari kecurigaan geng Yakuza itu. Walau kenyataannya Tetsuo telah berbohong, yang aslinya dia malah semakin terlibat lebih dalam untuk mencari Nobuto bersama Kyoichi itu. Tapi Tetsuo berbohong karena tak mau melibatkan istrinya dalam masalah ini terus-menerus dan akan menjalani semuanya sendirian. Pada malamnya, Tetsuo sudah dijemput oleh Kyoichi dan meminta Tetsuo mau bertukar informasi dengannya dan menanyakan mengapa waktu lalu Tetsuo membuntuti Nobuto. Tetsuo menjawab jika saat hari itu dia melihat wajah putrinya memar dan karena khawatir dia pergi ke apartemennya, yang kemudian tak sengaja mendengar salah satu pria yang kebetulan papasan dengannya menyebut nama Reika, jadi dia spontan mengikutinya. Dan entah mengapa ketika Tetsuo yang sudah sering memberi informasi palsu, Tetsuo sedikit merasa cemas ketika bercerita yang sebenarnya. Untuk penyelidikan pertama, Kyoichi mengajaknya ke sebuah klub sehari sebelum Nobuto menghilang. Dia sempat singgah ke sini. Di sini mereka bertemu dengan seorang gadis penghibur bernama Hibiki sekaligus pacarnya Nobuto. Jelas Tetsuo kesal dan kaget Nobuto yang sudah punya Reika masih saja tak cukup. Dan entah Nobuto pria macam apa. Di sini Hibiki sama bucinnya dengan Reika, walau tahu Nobuto pria brengsek dan gampang selingkuh, Hibiki tetap jatuh hati padanya. Walau tahu akhir-akhir ini Nobuto dekat dengan gadis bernama Reika, sembari mengolok-olok Reika sebagai wanita perawan culun. Tetsuo yang tak kuasa mendengarnya pamit izin ke toilet dan dia benar-benar kesal dengan Nobuto, pria brengsek bobrok sekali dan sudah seharusnya ia bunuh. Bersamaan masuk pesan dari Kyoichi yang meminta Nobuto lekas kembali. Namun hanya ada Hibiki di sana, yang sementara itu Kyoichi sendiri mengawasi perbincangan mereka melalui alat penyadap. Di sini Hibiki baru tahu ternyata Tetsuo adalah ayahnya Reika dan bertanya mengapa Tetsuo mau ikut campur mencari Nobuto bersama Yakuza itu. Tetsuo mengaku terpaksa melakukannya karena demi putrinya. Selama dia masih dicurigai terlibat hilangnya Nobuto, maka putrinya akan terus dalam bahaya. Itu saja. Di sini Tetsuo mulai kembali mengarang teorinya sendiri untuk menjerumuskan Hibiki dan bertanya pada Hibiki, mungkinkah segelintir organisasinya sendiri yang membuang Nobuto? Dan jika organisasinya sekarang sedang mencari Nobuto, kemungkinan itu hanyalah sandiwara mereka saja untuk menyembunyikan dari atasan mereka. Mau bagaimanapun Nobuto terkenal pembuat onar kan? Dan mungkin Nobuto sekarang masih hidup dan masih dalam pelarian di luar sana. Meminta pada Hibiki memberitahu apa saja informasi terkait Nobuto yang Hibiki tahu agar dia bisa cepat menemukannya. Perihal Nobuto pembuat onar itu memang benar menurut Hibiki. Dan karena Hibiki berharap Nobuto lekas bisa ditemukan, ia mau bercerita yang ia ketahui tentang Nobuto. Tapi Hibiki meminta Tetsuo jangan ceritakan pada siapapun. Jika 1,5 tahun yang lalu Nobuto pernah bercerita rahasia kepadanya. Jika organisasinya pernah ingin menjarah sebuah mobil pengangkut uang lapis baja. Namun tiba-tiba ada mobil asing menabrak mobil itu dan merampas uangnya duluan. Tapi ternyata itu adalah mobil Nobuto yang mengkhianati rekannya sendiri. Jelas Tetsuo kaget Hibiki baru saja membocorkan rahasia besar, di mana Nobuto ternyata pernah mengkhianati rekannya sendiri. Beruntungnya alat penyedap Kyoichi tak berfungsi dengan baik dan tidak bisa mendengar pembicaraan mereka barusan. Di sini Hibiki memberitahu akun media sosialnya Nobuto pada Tetsuo yang kemungkinan anak buahnya atau anggotanya mengikuti akunnya juga. Melihat kesempatan ini, Tetsuo mencoba mengingat baik-baik nama akunnya. Kemudian tak lama Tetsuo didatangi anggota Yakuza lain yang memegang tempat ini yang juga rekannya Kyoichi dan memberikan uang bon 10 juta yen yang harus dibayar Tetsuo dan Kyoichi. Jelas ini hanya akal-akalan mereka saja untuk mendapatkan uang, yang sudah jelas organisasi mereka ini tak memandang atau lawan untuk mendapatkan uang tambahan. Namun jika tak mempunyai uang sebanyak itu, dia menyarankan untuk mau melakukan tugas yang ia berikan yang akan ditemani anggota lainnya. Singkatnya di jalan di dekat hutan, mas-mas ini kita panggil saja Kemet memberitahu jika akan ada transaksi di sini. Pihak pertama bernama Ryoken Gumi dan pihak kedua bernama Okutai. Dan tugas Tetsuo dan Kyoichi hanya merebut tas yang dibawa oleh Okutai, itu saja. Walau sempat kesal harus melakukan ini, tiba-tiba Kemet memberikan sinyal dan Kyoichi pun lekas bergerak.
死んじゃねえし。おい、どういうことだ。信用できんのか。ああ、バカです、京一さん。京一さん。Di momen ini mobil mereka ditembak habis-habisan hingga terbakar. Bersamaan mereka yang lengah, Tetsuo lekas membawa Kyoichi yang tertembak ke hutan. Dibarengi dengan datang anggota Yakuza lain yang dipimpin oleh Kubo menghajar dua kelompok di atas. Yang tak lama kemudian, di tengah mereka yang bersembunyi, datang salah satu anggota yang berhasil lolos bertemu dengan mereka berdua. Ya, bersamaan Kubo yang datang dan lekas mengambil peluru yang menembus tubuh Kyoichi. Kubo di sini kesal karena Kyoichi tak mau menuruti perintahnya. Yang padahal kasus Nobuto akan ditangani rekan lain yang bernama Takeda, tapi sekarang Kyoichi malah akrab dengan tersangka Tetsuo, sembari memberinya hukuman dengan menstaples lukanya. Dan kini karena Tetsuo menjadi saksi insiden penyerangan malam ini, Kubo mulai membuat video palsu, di mana Tetsuo harus mengakui jika Tetsuo lah yang telah membunuh orang ini. Sebuah video ancaman saja jika Tetsuo berani-beraninya membocorkan insiden malam ini. Sekaligus video ini bisa Kubo gunakan untuk memeras orang tua istrinya Tetsuo yang kaya raya. じゃあカメラ回します。私が殺した死体です。鳥栖哲夫です。イエーイ。 Malam menjelang pagi, Tetsuo kembali ke rumah yang tampak begitu lelah. Kasen tahu pasti suaminya masih berurusan dengan anggota Yakuza itu lagi. Meminta suaminya jangan menutup-nutupi sesuatu darinya. Walau tahu niat Tetsuo tak mau melibatkannya karena ingin melindungi keluarganya, itu kurang tepat. Karena Tetsuo juga bagian dari keluarga kecil ini. Yang seharusnya Tetsuo harus melindungi dirinya juga, ungkap istrinya cemas. Tetsuo di sini meminta maaf dan mengakui jika ia kembali terlibat organisasi itu. Dan Kasen menanyakan lantas apa yang bisa dia bantu kali ini. Karena tak ada pilihan lagi, Tetsuo menceritakan jika dirinya diberikan waktu 3 hari sampai bisa menemukan Nobuto. Jika waktu yang ditentukan sudah habis dan tak ada hasil, maka Yakuza itu akan memutuskan bahwa dirinya lah pembunuh Nobuto. Jika ditanya apa rencana selanjutnya, rencana Tetsuo sekarang akan membuat bukti palsu jika Nobuto masih hidup dalam bentuk video. Dan Tetsuo tahu siapa yang cocok memerankan akting sebagai Nobuto dalam video itu. Yang kemudian scene mundur 21 tahun yang lalu, lebih tepatnya saat mereka masih zaman kuliah. Diketahui Tetsuo dan Kasen tergabung di sebuah klub drama, yang dimana mereka punya teman yang bernama Tabata, ini yang terobsesi menjadi aktor, namun dia sering gagal dalam audisi. Esok harinya, Kasen masih terus membersihkan kamar mandi apartemen Reika agar tak ada jejak pembunuhan yang tertinggal. Dirasa sudah cukup, Kasen lekas bertemu dengan Tabata yang mereka sudah janjian. Kasen memberitahu bahwa rencana mereka hanya akan membuat video pendek dengan Tabata sebagai pemeran penggantinya. Yang konsepnya Tabata hanya perlu berjalan menggunakan wig dan direkam dari dashboard mobil tanpa menampakkan wajah, itu saja. Dan memberitahu jika suaminya Tetsuo tak bisa ikut karena sibuk bekerja. Dan setelah berbincang lama, di sini Tabata menanyakan apakah pernikahan Kasen bahagia dengan Tetsuo. Jika ditanya begitu, memang awal hubungan mereka, orang tua Kasen melarang keras dirinya berhubungan dengan Tetsuo, hingga Tetsuo harus dihajar oleh orang tuanya. Namun melihat sikap Tetsuo yang tak pernah takut dengan masalah yang dia hadapi, sikap berani itu mampu meluluhkannya, dan yakin jika dia bisa hidup bahagia bersama dengan Tetsuo. Walau kenyataannya tak terlalu lancar, tapi dirinya dikaruniai putri paling berharga di dunia, dan suami yang berusaha melindunginya dengan segala cara. Jika kembali ditanya bahagia atau tidak, selagi dirinya mempunyai keduanya dalam hidupnya, itu sudah lebih dari cukup membuatnya bahagia. Yang di sisi lain, Tetsuo di sela kerjanya, dia berusaha membobol akun media sosial Nobuto yang sebelumnya diberitahu oleh Hibiki. Namun kini kendalanya dalam passwordnya. Tapi beruntungnya Hibiki mau membantunya dengan memberikan ponsel lama Nobuto yang tertinggal di rumahnya. Tetsuo di sini lekas berencana akan mereset ulang akun Gmailnya. Namun sayang masih ada satu password keamanan lagi yang harus diisi, yaitu nama hewan peliharaan Nobuto. Sayangnya Hibiki atau Reika setelah dicetak tahu perihal nama hewan peliharaan Nobuto.
Pada malam selanjutnya, Tetsuo mendatangi sebuah bar di Shinjuku yang kata Hibiki ada sebuah bar yang sering dikunjungi oleh Nobuto di sana. Ya mungkin di bar itu dia bisa mendapatkan informasi atau bahan untuk melabui para Yakuza itu, pikir Tetsuo. Sesampainya di sana, Tetsuo duduk di sebelah bapak-bapak galau alias Yamauchi Yoshitatsu Motori. Yang di sini Tetsuo belum menyadari alias sama-sama belum kenal jika di sampingnya adalah pimpinan Yakuza kota ini sekaligus ayah dari Nobuto. Di mana mereka sempat berbincang-bincang sebentar walau Motori di sini bersikap agak dingin. Dan Motori menanyakan sekaligus curhat pada Tetsuo apakah Tetsuo mempunyai anak. Jika iya, dirinya juga punya anak yang sudah dewasa. Tak peduli berapa umurnya, dia tetap anak kesayangannya. Dan menanyakan apa yang dilakukan Tetsuo jika anak kesayangannya dalam bahaya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tapi jika itu terjadi padanya, jelas siapa saja yang berani melukai putranya, Motori tak akan segan membunuh siapapun itu, bahkan termasuk seluruh keluarganya. Jelas narasi barusan cukup membuat Tetsuo ketakutan dan mencoba menenangkan bapak-bapak di sampingnya itu. Di sini Motori bercerita sedikit jika ia sudah lama kehilangan putranya dan tak sabar ingin melihatnya. Dan menambahkan sejak putranya kecil keluarganya baik-baik saja. Dan saat putranya masuk SMP dia benar-benar menjadi anak yang nakal dan di luar kendali. Ditambah istrinya yang pergi meninggalkan mereka berdua. Sekaligus dia dipecat di tempat kerjanya membuat hidupnya keluarganya benar-benar berantakan. Namun dia berusaha memperbaiki diri dan sekaligus mencoba menjadi ayah yang baik untuk membuat putra satu-satunya bahagia. Dan tak heran kehilangan putranya benar-benar membuatnya cemas dan tak mempunyai semangat untuk menjalani hidupnya. Hingga akhirnya dia lekas pamit pergi dan memberitahu jika namanya adalah Yamauchi Yoshitatsu. Tetsuo juga memperkenalkan diri dan spontan berbohong jika ia bernama Tabata Tetsuji. Dan tak lama kemudian Tetsuo menanyakan pada mas-mas bartender perihal pria bernama Nobuto. Dia membenarkan jika Nobuto sering ke bar ini dan kebetulan di samping Tetsuo barusan adalah ayahnya Nobuto sendiri. Jelas Tetsuo kaget dan Tetsuo merasa sedikit bersalah atas tindakannya dan baru menyadari jika Nobuto mempunyai kehidupannya sendiri. Ada gadis yang benar-benar mencintainya dan punya orang tua yang akan selalu menangis untuknya. Singkatnya Tetsuo kembali ke rumah dan Kasen mengabari jika ia sudah berhasil membuat video pendek bersama dengan Tabata. Dan Tetsuo juga bercerita jika dia tak sengaja bertemu dengan ayah Nobuto di bar dan berbincang-bincang sebentar di sana. Namun kini tugas mereka mencari tahu password keamanan Gmailnya Nobuto yang cluenya nama peliharaan Nobuto. Namun Tetsuo mendengar jika Motori sempat menyebutkan nama Cap saat masa kecil Nobuto, yang kemungkinan itu adalah nama anjing masa kecil Nobuto. Sayangnya kata kunci Cap kurang tepat dan menurut Kasen istrinya mungkin Cap hanyalah panggilan pendek saja, pasti ada nama lengkapnya. Yang mereka terus mencoba beberapa nama yang diawali dengan kata Cap, hingga tak disangka password keamanan berhasil terbuka saat Tetsuo memasukkan nama Kapten. Dan benar keesokannya, Kubo baru mendengar kabar dari Hibiki jika ada postingan video di akun asing di media sosial yang tak dikenal, yang menampilkan sosok pemuda pirang yang dalam captionnya tertulis si bodoh yang tak bisa menyeberang. Sayangnya yang terlihat cuman punggungnya. Namun yang mengejutkannya, ada akun pribadi Nobuto di sana yang mengomentari video itu, meminta untuk menghapus videonya karena itu adalah dirinya, sembari mengancam akan membunuh yang memposting. Kyoichi yang mendengar kabar ini dari Kubo jelas sangatlah kaget, namun yang lebih terkejut adalah Pak Motori yang mengira putranya masih hidup ternyata. Namun untuk sekarang Kubo masih memastikan video ini asli atau tidak dan meminta Kyoichi untuk lekas temui Takeda. Di sana mereka bertemu dengan Takeda dan rekannya yang sudah memeriksa video tersebut bersama yang ahli dalam bidangnya. Menurutnya video itu diambil sekitar jam 5 sore kemarin dan masih menyelidiki siapa yang mempostingnya. Tapi menurut Kubo, Hibiki lah pertama yang menemukan video tersebut dan menanyakan Tetsuo bukankah kemarin dia berbincang dengan Hibiki di bar. Tetsuo membenarkan, namun ia tak banyak berbincang perihal Nobuto, namun hanya seputar putrinya saja, Reika. Jika begitu, mereka kemungkinan akan menginterogasi Hibiki langsung. Jelas membuat Tetsuo sedikit panik di sini.
Kembali pada Hibiki yang sangat terharu ketika menerima pesan email dari Nobuto setelah sekian lama menghilang. Yang diketahui sebelumnya, email Nobuto sudah diretas oleh Tetsuo. Dan perlu diingat, Hibiki di sini belum tahu jika Nobuto telah meninggal, dan jika ditanya mengapa Hibiki mau membantu Tetsuo, karena Hibiki berharap Tetsuo bisa lebih cepat menemukan kekasihnya. Dalam pesan bohong-bohongan itu, Nobuto memberitahu Hibiki jika dirinya kini sedang bermasalah dengan kelompok organisasinya. Dan sekarang dirinya dalam pelarian. Oleh karena itu, untuk sekarang dia tak bisa menemui Hibiki sementara. Dan harus sedikit bersabar agar dirinya tetap hidup. Hal ini cukup membuat Hibiki menangis bahagia mengetahui Nobuto benar-benar masih hidup. Namun di sisi lain, Tetsuo merasa bersalah karena sudah memanfaatkan Hibiki. Namun Tetsuo sendiri tak ada pilihan lain. Dalam penyelidikan video itu bersama Takeda, sedari tadi perbincangan mereka didengar Kasen di rumah menggunakan earphone yang terhubung ke ponsel yang terjadi di topi Tetsuo. Dan jika rencana video palsu ini gagal, maka Kasen akan menjalankan rencana B sesuai yang diarahkan Tetsuo, yaitu menjebak Kyoichi. Tak lama kemudian, Takeda mendapat kabar dari pihak identifikasi jika ternyata video itu benar palsu. Karena dilihat dari gaya berjalannya, baik lengan, kaki, bahu, dan kecepatannya tak seperti gaya Nobuto berjalan. Bisa dipastikan 70% video ini palsu. Namun yang membuat Takeda bingung siapa yang membuat video itu dan untuk apa tujuannya. Dirasa ada yang mencurigakan, Kyoichi selanjutnya mengajak Tetsuo lekas ke rumahnya dan meminta Tetsuo mengabari anggota keluarganya untuk lekas keluar rumah, terserah apapun alasannya. Singkatnya, di rumah Tetsuo yang sudah keadaan sepi, Kyoichi mencoba mencari bukti-bukti di dalam sana untuk mencari petunjuk. Dan yakin betul Tetsuo adalah dalang yang sebenarnya. Dan Kyoichi sudah penasaran sejak awal saat dia masuk menyelinap pertama kali dengan pot yang berisi tanah itu. Mengapa Tetsuo tak menanam sesuatu di dalamnya? Karena tampak sekali gerak-gerik Tetsuo saat itu sangatlah mencurigakan. Dan meminta lekas mengeluarkan pot itu ke halaman untuk diler. Ditumplek, diler gitulah pokoknya. Siapa sangka cara menggunakan tanah dan akselerator mikroba memang bekerja yang kini semua rata dengan tanah. Tapi Tetsuo menyadari ada beberapa helai rambut Nobuto yang belum terurai, berharap Kyoichi tak menyadarinya. Di tengah situasi yang menegangkan ini, ada niat Tetsuo ingin membunuh Kyoichi dengan pisau dapur selagi dia lengah. Sempat ragu, namun ia berusaha memberanikan diri, semua ini demi keluarganya. Beruntungnya Kasen pulang di waktu yang tepat sebelum Tetsuo berbuat nekat, dan juga sebelum Kyoichi menyadari helai rambut barusan. Tetsuo tak tahu mengapa istrinya pulang, padahal dia menyuruhnya untuk berpergian. Walau begitu, ini sangatlah membantu, dan setelah dijamu secangkir kopi susu, Kyoichi langsung saja mengakui pada Kasen jika dirinya adalah anggota organisasi Yakuza dan juga yang telah memasang alat penyadap di rumah ini, sekaligus yang mengirim orang untuk masuk dan menginterogasi Kasen saat malam itu. Walau aslinya Kasen sudah tahu siapa tamunya ini, Kasen bersikap sewajarnya dan merespon marah ketika Kyoichi ternyata adalah pria yang telah melukai suaminya, memintanya menjauhi suaminya atau dia akan memanggilkan polisi. Kyoichi sendiri tak takut dengan ancaman seperti itu karena dia punya video pengakuan Tetsuo yang telah membunuh orang, ungkapnya. あら、もしかして牛乳？ Namun tak lama perdebatan itu, tiba-tiba Kyoichi merasa sakit perut yang ternyata susu yang digunakan dalam campuran kopi adalah susu yang sudah basi. Dan ketika Kyoichi sudah ke kamar mandi, Kasen mengakui bahwa dia mencampurkan obat pencahar 2 kopi tersebut agar tak dicurigai. Walau ide barusan sangatlah ceroboh, Tetsuo merasa bahagia menikahi gadis cerdas sepertinya. Yang kini Tetsuo menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa laptop Kyoichi untuk mencari tahu alamat tinggalnya. Walau dia juga merasakan sakit perut yang amat dahsyat. Karena sudah tak tahan dengan rasa sakit perutnya, Tetsuo hanya memasang sistem keylogger dalam laptop Kyoichi. Perlu diketahui, keylogger adalah sebuah software yang merekam setiap penekanan tombol yang dilakukan ke keyboard. Karena tujuan Tetsuo sekarang adalah untuk meretas masuk ke akun Gmailnya Kyoichi, sekaligus untuk menemukan alamat tinggalnya Kyoichi sekarang. Singkatnya, Tetsuo yang di belakang rumah membuat putrinya Reika heran dan geli yang kemudian lanjut ke dalam rumah. Ia bertemu dengan Kyoichi yang dikira rekan kerja ayahnya. Di sini Kyoichi spontan menyeletuk yang tahu pasti akhir-akhir ini pacar Reika bernama Nobuto telah menghilang.
Namun setelah itu, Kyoichi lekas pergi yang membuat Reika heran bagaimana pria itu atau yang dikira rekan kerja ayahnya tahu tentang Nobuto. Singkatnya, setelah Kyoichi dan Tetsuo sudah pergi, Ibu Kasen lekas membuka keylogger yang sudah terhubung dengan ponselnya untuk masuk ke akun emailnya dan mencari alamat tinggal Kyoichi. Namun di sisi lain juga, Reika yang hendak keluar menemukan sebuah surat di sepatunya yang diselipkan Kyoichi yang bertuliskan jika orang tuamu menyembunyikan sesuatu dan meminta Reika untuk menghubunginya via. よし入れた住所 Kemudian kembali pada Kasen yang harus kaget ketika membaca sebuah email percakapan Kyoichi dan rekan organisasinya yang berencana akan menjebak Tetsuo sebagai pelaku pembunuhan Nobuto. Ketika batas yang ditentukan, mereka masih tak mendapatkan petunjuk sama sekali hilangnya Nobuto. Tak peduli Tetsuo bersalah atau tidak terkait hilangnya Nobuto, mereka akan tetap membuat Tetsuo harus mau mengakuinya. Setelah mereka siksa habis-habisan, itu semua dilakukan agar tuan mereka Matori bisa melampiaskan balas dendam putranya dan tak meninggalkan organisasi mereka. Karena mau bagaimanapun, organisasi mereka tak bisa berjalan tanpa Matori ayah Nobuto. Yang jelas, kabar ini cukup membuat Kasen cemas membacanya. 殺す Di sini Kasen lekas mengirim pesan lewat email pada suaminya yang memberitahu jika mereka harus lekas memberikan petunjuk pada Kyoichi terkait pembunuh Nobuto sekitar 7 malam besok. Karena jika mereka tak menemukan petunjuk siapa pembunuh Nobuto sebenarnya, maka Kyoichi dan yang lainnya akan menjebak dan memaksamu sebagai pelaku pembunuh Nobuto yang membuang jasad Nobuto ke laut. Itu rencana mereka. Yang kemudian mereka berencana membunuh keluarga kita juga, ungkap Kasen dalam pesan tersebut. Yang sementara itu, Kyoichi membawa Tetsuo kembali ke apartemen Reika dan jelas Tetsuo sedikit cemas di sini. Khawatir ada jejak pembunuhan yang tertinggal yang ia lewatkan. Yang di sisi lain, Kasen istrinya berhasil mendatangi alamat rumah Kyoichi. Namun ternyata itu adalah tempat tinggal orang tuanya yang kini ibunya Kyoichi tepat di belakangnya. Kembali ke apartemen Reika di mana Kyoichi menggeledah semuanya di dalam berharap menemukan petunjuk hilangnya Nobuto. Namun di sini Kyoichi membutuhkan suatu benda lain untuk membantu penyelidikannya, meminta rekannya untuk membelikan barangnya. Yang di momen ini Tetsuo penasaran benda apa yang dipesan oleh Kyoichi dan Tetsuo semakin cemas yang bahkan gambaran-gambaran saat ia mengeksekusi Nobuto masih teringat jelas di pikirannya dan berharap kerja kerasnya seminggu ini menutup-nutupi kasusnya tak terungkap. Sementara itu, Kasen yang terlanjur bertemu dengan orang tua Kyoichi, di sini dia mengaku sebagai tim survei pemenang undian belanja online, yang hal itu disambut baik oleh ibunya Kyoichi. Kemudian Kasen menanyakan perihal foto keluarga yang terpajang itu. Beliau bercerita jika suaminya adalah pemilik kedai makan generasi kedua setelah ayahnya. Namun ketika rumah makan itu diambil suaminya, tiba-tiba datang kelompok Yakuza, membuat masalah dan terpaksa mereka menutup sementara rumah makan itu. Namun karena hal itu juga suaminya putus asa dan gantung diri. Atau mungkin Yakuza itu yang membunuhnya seolah-olah dia bunuh diri. Dia tak tahu. Tapi beruntungnya putra kecilnya dia tumbuh dewasa menjadi anak yang mandiri dan pekerja keras. Bahkan dia mengirimi kebutuhan pokok padanya setiap bulannya. Yang bahkan dia pernah bilang jika tabungannya sudah cukup maka dia ingin memulai kembali restoran ayahnya bersama dengannya. Itu janjinya yang dia ingat. Jelas dia sebagai ibunya terharu, tanpa putranya dia tak tahu apa jadinya dirinya sekarang tanpanya. Dan bersyukur dia bisa sampai di titik ini karenanya. Diketahui dalam tas yang dibawa Kasen sebelumnya berisi tablet yang sudah disiapkan Tetsuo, yang dalam tablet itu berisikan potongan video palsu Nobuto lengkap dengan software pengeditannya, sekaligus memasang akun media sosial Nobuto di dalamnya agar menguatkan bukti jika Kyoichi lah pembuat video palsu Nobuto, dan tak lupa kotak kardus yang berisi sisa tulang belulang Nobuto. Dan yakin bukti-bukti ini pasti bisa menjebak Kyoichi sebagai pelaku pembunuh Nobuto. Dan Tetsuo meminta Kasen meletakkan benda ini di rumah Kyoichi atau salah satu anggota Yakuza lainnya, terserah, agar mereka yang dicurigai pembunuh Nobuto. Bisa dibilang ini adalah sebuah rencana B jika video palsu itu gagal. Dan benar anak ibu ini bernama Kyoichi, anak satu-satunya, yang hal ini membuat perasaan delima Kasen mengetahui Kyoichi adalah putra berbakti dan harapan satu-satu ibunya. Namun mau bagaimanapun Kasen tak ada pilihan lagi, harus ada yang dikorbankan untuk melindungi seseorang. Yang sembari pamit Kasen meminta maaf pada sang ibu itu yang kemungkinan putranya Kyoichi tak akan pernah kembali lagi ke rumah ini batinnya. Karena alamat ini adalah alamat tinggal ibunya, Kasen tak jadi menaruh tas bukti jebakan ini dan harus mencari alamat Kyoichi tinggal saat ini.
Namun tak selang beberapa lama, Kasen menyadari kini Kyoichi sedang mengakses emailnya dan benar kini di apartemen Reika, Kyoichi mendapat pesan dari Reika untuk menjelaskan apa yang sedang disembunyikan orang tuanya. Kyoichi di sini lekas membalas dan senang Reika mau menghubunginya dan meminta Reika menceritakan masalahnya baru-baru ini yang mungkin ia bisa membantu. Reika juga lekas membalas jika banyak hal yang aneh terjadi akhir-akhir ini. Dari pacarnya Nobuto yang menghilang dan ayahnya yang terluka di kepalanya tanpa sebab. Yang mungkin yang melukai ayahnya adalah Nobuto pacarnya. Jelas itu adalah ulahnya Kyoichi dan di sini Kyoichi terus mengorek informasi dari Reika, bahkan menanyakan tentang sosok pegawai layanan kebersihan alias detektif Suzuki. Sudah jelas Reika tak mengenal pegawai layanan kebersihan itu, balasnya. Membaca percakapan mereka yang sedang berlangsung, Kasen menyadari jika kini Reika putrinya sedang berkomunikasi dengan Kyoichi. Tepat di saat Kyoichi mengirim pesan mengajak Kasen bertemu, Kasen lekas memberi pesan pada putrinya yang bertuliskan kurang lebih jika kini ibunya punya firasat Reika mengobrol dengan Kyoichi, sosok pria rekan ayahnya yang datang ke rumah hari ini. Reika jelas kaget di sini dan memberi pesan bohong jika ia tak sedang saling tukar pesan dengan Kyoichi. Namun merasakan keanehan-keanehan ini, Reika menyadari jika orang-orang di sekelilingnya sepertinya menyembunyikan sesuatu padanya. Namun yang paling kesal adalah ibu Kasen yang mengetahui Kyoichi yang semakin nekat menghubungi putrinya Reika, membuatnya semakin tak segan untuk menjebaknya sebagai tertuduh pelaku pembunuhnya Nobuto. Kembali pada Kyoichi yang berencana keluar menemui Reika meminta Tetsuo yang diborgol jangan melarikan diri. Bersamaan Kyoichi yang lekas pergi, Tetsuo mendapatkan pesan dari istrinya jika Kyoichi berencana menemui Reika. Setelah mereka barusan bertukar pesan email yang kemungkinan mereka akan bertemu di restoran depan stasiun. Mengetahui situasi yang semakin runyam ini, Tetsuo meminta Kasen lekas ke apartemen Reika sekarang, sekaligus membawa tas buktinya dan memintanya belikan alat GPS untuknya juga. Yang di sini Tetsuo mencoba melepas borgol dengan sabun. Tepat saat istrinya datang yang sekaligus membawa GPS pesanan Tetsuo, Tetsuo lekas memasukkan GPS itu ke dalam amplop karton. Dan sebelum menyusul Reika, Tetsuo penasaran dengan barang yang sempat Kyoichi minta pada rekannya sebelumnya. Dan dengan menggunakan email Kyoichi yang berhasil diretas, Tetsuo mengirim pesan pada rekannya dan meminta rekannya Kyoichi ini untuk meletakkan barang pesanan itu di kotak surat saja. Sekaligus meminta tolong sosok itu untuk antarkan amplop satu lagi yang ada dalam lokernya untuk diantarkan ke apartemennya. Yang di sini kita tahu jika dalam amplop itu berisi GPS yang Tetsuo gunakan untuk melacak alamat tinggal asli Kyoichi. Bersamaan sosok itu sudah pergi sembari membawa amplop berisi GPS itu, Tetsuo lekas memeriksa barang apa yang dipesan oleh Kyoichi. Dan ternyata itu adalah sebuah senter. Tetsuo tahu senter apa itu, yaitu senter jenis ALS. Namun tak ada waktu untuk menjelaskan pada Kasen sekarang dan kini mereka harus lekas menghentikan Reika. Di sini Kasen meminta biar dirinya saja yang menghentikan Reika bertemu Kyoichi. Karena jika Tetsuo terlihat Kyoichi maka masalah akan semakin runyam. Meminta suaminya percayakan Reika padanya saja. Namun Tetsuo tak langsung kembali ke apartemen Reika. Sembari membawa tas bukti, Tetsuo lekas mengikuti jejak GPS yang dibawa rekannya Kyoichi barusan untuk mengetahui tempat tinggalnya Kyoichi. Dan dia harus cepat sebelum Kyoichi kembali lebih dulu ke apartemen Reika. Dan benar cara ini berhasil, kini Tetsuo tahu apartemen tinggalnya Kyoichi. Dan kini dia melihat amplop GPS-nya di lemari surat dan bahkan ada nomor kamar Kyoichi. Mengetahui Kyoichi di sini, Tetsuo lekas bersembunyi dan tak mengira Kyoichi akan pulang ganti baju untuk menemui Reika. Di sisi lain, ibu Kasen menjumpai putrinya dan mengaku baru saja dari belanja dan mengajak Reika untuk pulang bersama. Jelas hal ini sangat merepotkan bagi Reika yang padahal dia ingin menemui Kyoichi. Kembali pada Tetsuo yang sudah menemukan kamar Kyoichi namun sangat kesulitan membobol pintunya. Terlebih akan sangat mencurigakan jika dia terus berdiri di depan pintu. Dan karena tak ada waktu, Tetsuo merubah rencananya. Kebetulan kamar Kyoichi berada di lantai 9 di gedung 10 tingkat ini. Ia bisa masuk melalui atas. Tapi di sini Tetsuo nyaris putus asa ketika pintu akses ke atap dikunci. Terlebih tak punya cukup waktu untuk melakukan ini. Namun mengingat kerja kerasnya dan tujuannya melindungi keluarganya dan putrinya, Tetsuo menguatkan dirinya untuk terus menyelesaikan rencananya. Namun rencananya kali ini akan diubah kembali yang kemudian Tetsuo memutuskan kembali ke apartemen Reika sebelum Kyoichi tiba.
Beruntungnya Tetsuo kembali di waktu yang tepat, namun Kyoichi sempat kesal karena pertemuannya dengan Reika gagal. Dan sekarang kini Kyoichi akan memeriksa apartemen Reika ini menggunakan senter ALS yang sudah ia pesan dari rekannya. Karena dia yakin menghilangnya Nobuto bisa saja dibunuh di kamar ini. Sembari mematikan lampunya dan menggunakan kacamata khusus, Kyoichi lekas mencari petunjuk dengan senter ALS di ruangan ini. Diketahui senter ALS biasanya digunakan dalam prosedural forensik, membuat darah dan sidik jari bersinar dalam gelap. Yang kini Kyoichi berharap senter ini bereaksi adanya petunjuk menemukan Nobuto. Namun sayang Kyoichi sama sekali tak menemukan bukti di ruangan ini, tapi perasaannya merasakan ada yang tak beres di sini. Kyoichi protes pada rekannya mengapa membelikan senter ALS yang murah. Namun temannya menyangkal bahwa itu adalah senter ALS original yang mahal. Dan rekannya menambahkan jika dirinya juga sudah mengantarkan amplop yang diminta Kyoichi ke apartemennya, sesuai perintahnya di email. Jelas Kyoichi heran jika dia sama sekali tak mengirim pesan lewat email padanya, bahkan riwayat pesan tak ada dalam laptopnya. Kemudian rekannya meneruskan pesan yang sebelumnya sudah Kyoichi kirim, yang di sini Kyoichi jelas dia tak merasa pernah mengirim pesan seperti ini dan yakin ada seseorang yang telah menyentuh laptopnya. Takut dicurigai atau disangka aneh-aneh orang-orang organisasinya, Kyoichi lekas meriset laptopnya. Namun Kyoichi masih belum bisa menuduh Tetsuo karena sedari tadi dia memang diborgol dan GPS di HP-nya tak bergerak saat ia pergi. Di situasi ini Tetsuo memanfaatkan momen ini dan mulai menanyakan hubungan Kyoichi dengan Takeda yang tampak tak akur. Yang bisa saja mungkin Takeda lah yang mengirim pesan itu karena ingin menjebakmu sebagai pelaku pembunuh Nobuto. Ungkap Tetsuo mencoba membuat alibi agar ia tak dicurigai. Jika memang begitu, lantas amplop apa yang dikirimkan Takeda ke apartemennya? Ungkap Kyoichi bertanya. Namun menurut Tetsuo, bisa saja Takeda mengirim bukti yang bisa menjebakmu sebagai pembunuh Nobuto. Tegas Tetsuo menghasut. Dan meminta Kyoichi lekas saja periksa apartemen Kyoichi sekarang untuk mencari tahu barang apa yang ditaruh Takeda di apartemenmu. Singkatnya, sesampainya di apartemen, Tetsuo diminta menunduk hingga sampai ke kamarnya Kyoichi. Kemudian scene mundur beberapa jam saat Tetsuo sepulang dari apartemen Kyoichi dan mampir membeli senter biasa yang mirip dengan senter ALS guna untuk ditukar dengan senter ALS yang asli. Oleh sebab itu juga Kyoichi saat itu tak bisa menemukan petunjuk noda darah atau bukti tentang Nobuto di kamar Reika. Tapi perihal senter ALS yang bisa melihat sidik jari, aturan Kyoichi sudah curiga senter itu palsu karena tak mungkin dalam ruangan itu tak ada sidik jari satupun. Namun dugaan Tetsuo bisa dipastikan Kyoichi terlalu fokus dengan misinya hingga tak menyadari kejanggalannya. Oleh sebab itu sebelum Kyoichi menyadari senter itu palsu, Tetsuo mulai membuat alibi tentang Takeda yang ingin menjebak dirinya dan meminta memeriksa apartemennya sekarang. Sesampainya di sana, Kyoichi yakin semuanya masih tampak seperti semula dan tak ada yang berubah. Di sini Tetsuo yang mencoba ikut berpura-pura memeriksa kamarnya heran mengapa Kyoichi mempunyai banyak peralatan memasak. Perihal itu Kyoichi mengungkapkan jika ia berencana akan membuka restoran dalam waktu dekat ini. Hingga masuk ke kamarnya, Tetsuo penasaran dengan yang ada di dalam lemarinya. Kyoichi memberitahu jika di dalamnya berisikan berangkas uangnya. Berjaga-jaga jika organisasinya dibubarkan oleh polisi, mungkin rekeningnya akan dibekukan. Oleh karena itu dirinya menyimpan uangnya di berangkas pribadi. Dan sekarang Kyoichi meminta Tetsuo berbalik, dia akan memeriksa berangkasnya. Namun juga di sini Tetsuo berasumsi jika dia bisa memanfaatkan berangkas ini maka dia bisa menguatkan tuduhannya pada Kyoichi. Bersamaan Kyoichi baru saja memeriksa, menurutnya berangkasnya masih baik-baik saja. Tetsuo yang semakin getol mengajak mencari bukti-bukti tuduhan di kamar ini yang dilakukan Takeda, namun juga hal itu malah membuat Kyoichi semakin curiga, seakan tahu Tetsuo hendak ingin menjebaknya. Namun jawaban Tetsuo sederhana, dia terlihat peduli karena dia ingin bertahan hidup alias tak mau mati. Oleh karena itu rencananya bukan ingin menjebakmu tapi menjebak Takeda menurut Tetsuo. Jika Takeda benar-benar ingin menjebakmu maka kita bisa saja memanfaatkan momen ini untuk membalikan keadaan sebagai dia yang tertuduh membunuh Nobuto. Asumsi atau rencana Tetsuo barusan membuat Kyoichi tertawa karena memang tak semudah itu menghadapi seorang Yakuza. Dan memberitahu jika saat dia kecil ayahnya dibunuh oleh Yakuza, namun mereka pintar memanipulasi keadaan, hingga polisi berasumsi bahwa ayahnya murni gantung diri. Semenjak itu juga Kyoichi menyadari yang lemah tak mungkin bisa mendapatkan keadilan. Oleh karena itu dia bergabung dengan organisasi untuk lebih kuat agar dia bisa melakukan apa yang dia anggap adil.
Namun entah bagaimana melihat jeripayah Kyoichi selama ini dan mencurigainya, menculiknya hingga menyakitinya bahkan pernah hampir mati bersama, Tetsuo merasakan hubungan yang dekat dengan pria di depannya ini. Seakan mereka sama-sama punya tujuan. Namun sayangnya 3 hari telah berlalu dan besok adalah hari penentuan dari organisasi. Bisa saja salah satu dari mereka pasti akan mati. Sederhananya Kyoichi akan mati jika jebakannya berhasil, atau Tetsuo yang akan mati jika dia gagal dan terbukti bersalah membunuh Nobuto. できるのだろうか。 Tiba-tiba di sini Tetsuo perutnya berbunyi alias lapar mengingat seharian belum makan dan menanyakan apakah ada yang bisa dimakan sebelum mereka mati, ungkap Tetsuo. Dan bercerita jika orang tuanya telah meninggal saat ia SMA dalam tabrakan beruntun di jalan raya. Ayahnya tewas seketika dan memberitahu jika ayahnya adalah seorang polisi, sosok polisi jujur dan baik hati yang suka novel misteri sama sepertinya. Dan Tetsuo bangga dia adalah ayahnya. Oleh karena itu, Tetsuo bisa merasakan rasa kehilangan orang tua yang Kyoichi alami. Yang semenjak ayahnya meninggal, kakek yang merawatnya 1 tahun kemudian juga ikut meninggal. Sejak saat itu, dia hidup sendirian, yang bisa ia makan hanyalah roti dan onigiri yang dia beli di toko. Namun semenjak ia berkeluarga, masakan rumahan adalah masakan favoritnya. Di sini, Kyoichi yang sudah lebih dulu mengecek masa lalu Tetsuo mengetahui jika cerita Tetsuo barusan tidaklah bohong tentang orang tuanya. Jika begitu, dia akan memasak yang gampang-gampang saja untuk mereka berdua malam ini. それ以上喋んな。いただきます。うまい。 Singkatnya, jam 1 malam, Kyoichi dan Tetsuo kembali menemui Takeda. Tampak mereka berdua yang memang kurang akur. Dan Takeda menanyakan apakah Kyoichi berhasil menemukan petunjuk hilangnya Nobuto. Kyoichi mengakui sampai saat ini ia tak menemukan petunjuk sama sekali. Dan Takeda menambahkan perihal video itu sudah dipastikan itu adalah video palsu. Pelakunya menggunakan software yang bisa memosting secara anonim, hingga mereka tak berhasil melacaknya. Bisa dipastikan pelaku pembunuhan itu membuat video palsu untuk menunda penemuan mayatnya. Di sini Tetsuo yang tak tahan dengan asap rokok izin ke kamar mandi, yang di sisi lain Kasen istrinya mulai bergerak melakukan rencana B sesuai perintah suaminya. Hampir sejam mereka berdiskusi, tiba-tiba Takeda mendapatkan pesan email yang masuk yang sangat mengejutkan. はあ？今届いたもんだ。 Dan lekas meminta Tetsuo untuk ikut bicara sebentar dengannya dan meminta anak buahnya awasi Kyoichi. Yang di sini Takeda meminta Tetsuo ceritakan apa yang dia tahu tentang Kyoichi, apapun itu. Karena menurut Takeda, jika email yang barusan saja ia terima itu benar, maka itu akan mengubah segalanya tentang pencarian Nobuto. Di mana pesan barusan berasal dari kelompok organisasi lain alias yang mengaku yang merampok mobil lapis baja dari kasus 1,5 tahun yang lalu. Perlu diingat jika 1,5 tahun yang lalu kelompok Yakuza Takeda pernah berencana merampok mobil lapis baja. Namun ada mobil asing yang mendahului merampok mobil lapis baja itu. Nah, sekarang kelompok itu mengirim pesan, kurang lebih mereka mengejek kelompok Yakuza Takeda yang sangat kurang kompeten hingga mereka berhasil didahului dalam merampok mobil lapis baja itu. Namun jika Takeda ingin balas dendam, kini anggotanya sudah terpencar dan tak akan pernah bisa ditemukan. Namun masih ada 2 orang yang ikut dalam perampokan itu bersama mereka yang tetap bergabung dan ikut organisasi Yakuza, yaitu adalah Nobuto dan Kyoichi. Yang diketahui keduanya tak pernah akur, dan kabarnya kini Nobuto telah menghilang dan sedang dicari-cari oleh anggota Yakuza. Namun seharusnya Takeda tahulah siapa yang membunuh Nobuto. Bisa saja itu adalah Kyoichi. Kurang lebih begitu pesan mereka. Setelah Tetsuo menceritakan apa yang dia tahu, Takeda meminta rekan lainnya untuk lekas pergi ke tempat tinggal Nobuto sekarang untuk mencari barang buktinya di sana. Dan benar mereka menemukan tas di ruangan tersembunyi yang berisikan uang yang sangat banyak. Takeda yang mendengar kabar itu memberitahu yang lainnya jika mereka menemukan uang yang banyak di kamar Nobuto, yang jelas membuat Kyoichi bingung uang apa maksudnya. Dan selanjutnya Takeda meminta yang lainnya menggeledah apartemen Kyoichi juga atas dugaan keterlibatan perampokan mobil lapis baja 1,5 tahun yang lalu. Yang momen ini Kyoichi lekas menyerang Tetsuo dan menanyakan apa yang diceritakan Tetsuo pada Takeda barusan. Namun beruntungnya lekas dipisahkan Takeda.
Sesampainya di gedung apartemen Kyoichi, sudah ada Kubo di sana, meminta Kyoichi tak usah agresif dan buktikan saja jika tak bersalah. Namun Kubo penasaran siapa yang akan mati di antara Tetsuo dan Kyoichi. Sesampainya di dalam, Kyoichi diminta membuka berangkasnya, namun sampai detik ini Kyoichi masih bingung tuduhan merampok mobil lapis baja itu. Dia tak pernah melakukannya, jelas itu adalah tuduhan palsu. Setelah dibuka, tampak uang yang sangat banyak. Kyoichi memberitahu jika itu adalah uang yang ia tabung selama ini. Namun setelah dicek nomor serinya, ternyata tak cocok dengan uang milik Nobuto. Tapi yang membuat Kyoichi kaget, bagaimana mungkin ada tas asing di dalam berangkasnya yang sama sekali belum pernah dia lihat. Yang Kyoichi lekas menarik kerat Takeda dan balik menuduhnya sebagai yang meletakkan tas itu di dalam berangkasnya. Namun Kyoichi lekas dibanting Kubo yang Kyoichi masih berusaha mengelak jika dia sama sekali tak meletakkan tas itu di dalam berangkasnya. Dan meminta Tetsuo menjelaskan pada yang lainnya. Sayangnya Tetsuo pura-pura tak tahu perihal itu karena sejak berangkas itu dibuka malam kemarin Kyoichi memintanya berpaling. Jadi dia tak tahu apa yang ada di dalam berangkas itu. Bersama Takeda yang lekas membuka kotaknya yang ternyata berisikan tulang belulang. 誰の骨だ。ああ、わかった。 Singkatnya, setelah dicek oleh dokter pribadi Nobuto, bisa dipastikan tulang giginya cocok dengan Nobuto. Dengan kata lain, ini adalah tulang belulangnya Nobuto. Sekaligus mereka menemukan tablet yang ada di tas ini, menemukan file video palsu Nobuto. Jelas di sini Kubota menyangka Kyoichi adalah pelaku pembunuh Nobuto dan menyayangkan tindakan Nobuto karena hal ini bisa membuat hubungan mereka dengan Matori bos mereka sedikit renggang. Oleh karena itu, Kyoichi harus menerima hukumannya dan untuk uangnya mereka akan menyitanya. Jelas Kyoichi masih membela diri di sini dan meminta jangan mengambil uang yang dia kumpulkan susah payah Kubo. Dan mengingatkan Kubo jangan mudah terhasut dengan trik seperti ini, jika tidak organisasi kita akan runtuh. Kubo memberi waktu Kyoichi menjelaskan tentang semua ini. Kyoichi bercerita diawali seseorang yang meretas akun emailnya dan mengirimnya ke seseorang di mana dalam isi email itu permintaan mengirim amplop ke rumahnya. Namun Tetsuo yang mendengar itu curiga jika itu adalah ulahnya Takeda. Oleh karena itu tadi mereka memeriksa apartemen ini untuk mencari amplop yang dikirim, namun mereka tak menemukan apa-apa. Hingga akhirnya Takeda mendapat email, tapi Kyoichi yakin itu hanyalah email palsu, seolah-olah dia adalah salah satu pelaku perampokan mobil lapis baja bersama dengan Nobuto. Terlebih sebelumnya Tetsuo dan Takeda sempat berbincang berdua, ya mungkin Tetsuo memberitahu Takeda perihal berangkasnya. Dan saat Takeda ingin memeriksa uang di berangkas, Takeda pasti juga telah menyelipkan tas itu. Dan yakin betul Tetsuo dan Takeda telah bekerja sama untuk menjebaknya sebagai pelaku pembunuh Nobuto. Jelas di sini Takeda mengelak, tapi beruntungnya salah satu anak buah mereka merekam saat Takeda membuka berangkas. Dan benar tas itu sudah ada sejak awal di sana. Bukti-bukti barusan sudah meyakinkan Kubo jika Kyoichi terbukti bersalah dan meminta Takeda lekas bawa Kyoichi bawa ke hadapan Matori dengan kantung mayat alias dalam keadaan mati. Di sini Tetsuo membenarkan dalam batinnya bahwa dia telah menjebaknya. Yang rencana Tetsuo diawali ketika Takeda meminta Tetsuo menceritakan semua yang ia ketahui tentang Kyoichi. Tetsuo bercerita jika sebelumnya ia baru saja dari apartemen Kyoichi untuk mencari sesuatu yang mencurigakan, seperti alat penyadap atau kamera tersembunyi, karena Kyoichi pikir dirimu akan menjebaknya sebagai pelaku pembunuh Nobuto. Hingga akhirnya Kyoichi memeriksa berangkasnya, namun ia tak diizinkan melihat seakan Kyoichi menyembunyikan sesuatu di sana. Dan perlu diingat, sebelum itu Tetsuo yang baru saja tiba bertemu dengan Takeda sempat meminta izin ke toilet, di mana Tetsuo menggunakan momen ini mengirim pesan pada istrinya untuk mengambil tas barang bukti yang ia taruh di selokan dan melakukan rencana yang sudah ia arahkan. Setelah misi meletakkan tas bukti itu di berangkas Kyoichi selesai, Tetsuo meminta istrinya mengirim email tentang perampokan itu pada Takeda. Yang kemudian sesuai arahan dari suaminya, Kasen sudah sampai di atap gedung apartemen Kyoichi dan akan turun ke lantai 9 tepat di kamar Kyoichi. Kembali pada Takeda yang setelah semua insiden ini dia membiarkan Tetsuo untuk pulang saja dan memintanya melupakan semua kejadian ini. Dan tepat di saat akan pergi ada rasa sedikit bersalah pada Tetsuo. Dia tahu Kyoichi tidaklah yang membunuh Nobuto atau bahkan mengkhianati organisasinya. Tetsuo yang beberapa hari bersamanya mengakui Kyoichi adalah pria cerdas, jago memasak, rajin dan menyayangi orang tuanya. Tapi karena kau sendirian, kau harus menerima kekalahan ini dan dia yang menang, ungkap Tetsuo.
Yang kemudian Shin mundur menceritakan bagaimana tas itu bisa ada di berangkas Kyoichi. Sebelum aksinya dimulai, Kasen diminta suaminya untuk membeli perkakas seperti tangga tali darurat dan alat-alat lainnya untuk melancarkan aksinya. Yang kini Kasen berada di atap, dia harus menuju kamar Kyoichi 905 di lantai 9. Dan sesuai arahan suaminya, Kasen akan turun ke lantai 10 menggunakan pintu darurat dan kembali turun ke lantai 9 menggunakan pintu darurat juga. Setelah sampai, kini Kasen hanya perlu melewati pembatas kamar apartemen itu untuk sampai ke kamar Kyoichi. Beruntungnya pintu tadi kunci, sesuai arahan dari suaminya, Kasen sudah bisa cepat menemukan berangkas yang dimaksud. Setelah menemukannya, suaminya Tetsuo pernah berkata jika kemungkinan berangkas Kyoichi menggunakan sandi numerik dengan sandinya 4 digit. Ada 10.000 kemungkinan kombinasi angkanya. Namun untuk memperkecil kemungkinan, meminta Kasen istrinya gunakan senter ALS. Senter itu adalah senter yang Kyoichi beli sebelumnya yang dapat melihat sidik jari. Dan benar, nomor yang sering Kyoichi tekan menyala dalam gelap. Dengan menggunakan angka yang sudah pasti, Kasen hanya perlu mengkombinasi urutan angkanya menjadi 24 urutan saja. 8、違う、08、ダメ。あれ、なんで？ Namun sayang, 3 kali gagal tombol sandi tak akan berfungsi. Yang nyatanya itu adalah sistem keamanan berangkas yang akan mati selama 10 menit jika 3 kali sandi salah. Jelas cara ini akan memakan banyak waktu jika ia terus mengetik sandi yang salah. Namun ketika manusia sudah sampai di titik terendah, maka manusia baru ingat jika dia punya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hal ini pun yang terjadi pada Ibu Kasen. Ia berharap pada Sang Buddha untuk urutan angka kali ini berhasil. 8036。 Jelas Kasen amat sangat senang di sini dan memberanikan diri menaruh tulang yang pernah menyakiti Reika putrinya ini. Keesokannya Kasen yang sudah ada di rumah mendapatkan kabar baik dari suaminya jika masalahnya kini sudah berakhir, sayang. 全て終わりました。主役は母さんだった。 Yang sementara itu Kyoichi tak menyangka dia yang harus terjebak padahal masih ada mimpi bersama ibunya untuk membangun restoran sang ayah. Oleh karena itu tak mungkin Kyoichi harus mati di sini dan lekas memberontak untuk kabur. Singkatnya Kyoichi berada di atap dengan keadaan terluka, kebingungan harus kemana dia pergi. Hingga Takeda yang sudah menyusul, Kyoichi sudah turun menggunakan pintu darurat hingga sampai ke lantai 9. Namun saat akan menyeberang, Kyoichi melihat goresan di pembatas yang masih baru, seperti akibat pengait tangga tali yang menyeberang ke kamarnya. Sedikit menimbulkan kecurigaan pada Kyoichi. Namun Kyoichi harus lekas menghindari mereka dan kembali masuk ke kamarnya untuk mengambil uang simpanan terakhirnya. Dan menabarkan uang di berangkas untuk membuat keramaian di luar. Di tengah keramaian itu, Kyoichi berteriak pada semuanya jika orang itu baru saja merampoknya dan meminta orang-orang untuk lekas telepon polisi. Membuat Takeda dan lainnya terpaksa mundur. Di momen ini Takeda yakin betul ada seseorang yang membobol kamarnya mengingat rute yang ia gunakan untuk kabur dari kejaran Takeda terhubung ke kamarnya langsung. Namun rasanya itu bukan Tetsuo karena dia selalu di dekatnya dan yakin pasti ada pelaku lain atau jangan-jangan rekan Tetsuo. Yang di sisi lain Tetsuo tak langsung pulang karena dia sangatlah kelelahan dan sama sekali belum tidur. Tetsuo memutuskan mampir istirahat ke apartemen Reika setelah banyak hal yang terjadi hari-hari ini. 疲れた。さようなら、京一さん。 Di sisi lain, Kyoichi sudah menyamar memantapkan diri menelpon bosnya Matori dan memberi penjelasan jika bukan dirinya lah yang membunuh Nobuto, tapi sebenarnya adalah Tetsuo. Dan Kyoichi akan menjelaskan semua rencana busuknya. Singkatnya, Kyoichi sudah menceritakan asumsinya terserah Matori percaya atau tidak. Namun jika Matori menganggap dia yang bersalah, maka pembunuh Nobuto yang sebenarnya akan hidup bahagia selamanya, ungkap Kyoichi. Dan memberitahu jika saat semua anggota organisasi mengetahui Nobuto terlibat perampokan mobil lapis baja, Takeda dan lainnya kehilangan minat untuk mencari Nobuto. Dengan kata lain, mereka hanya berpura-pura mencari Nobuto hanya untuk memanfaatkanmu, alias untuk dirimu tidak meninggalkan organisasi ini.
Matori sendiri berterima kasih atas asumsi Kyoichi barusan, namun Matori tegaskan tak ada batasan waktu baginya untuk mencari pelaku yang sebenarnya, entah dirimu atau Tetsuo Tosu yang membunuh putranya. Tapi jelas kasus yang masih belum jelas siapa pelaku putranya ini membuat Matori sangat kesal. Yang kemudian Matori menelpon Kubo untuk memberitahu semuanya tentang data-data Tetsuo secepatnya dan meminta Kubo belikan dia sebuah barang. Singkat cerita, pada malamnya Tetsuo terbangun kabar dari istrinya memintanya untuk lekas pulang, tapi bersama juga tampak dua orang yang akan masuk ke apartemen Reika. Yang nyatanya itu adalah Matori dengan anak buahnya yang sedang mencoba membobol pintu kamar Reika. Setelah berhasil terbuka, Matori meminta anak buahnya tinggalkan saja dia sendirian. Dia ingin mencari tahu sendiri hilangnya Nobuto. Jika begitu anak buahnya akan menunggu di mobil. Tetsuo yang sudah bersembunyi di dalam lemari kaget ada Matori ayah Nobuto. Namun yang membuatnya terkejut ketika Matori membawa senter ALS di tangannya. Yang jelas Tetsuo dibuat kebingungan, masalah ini masih belum berakhir dan bingung harus melakukan apa. Matori yang memeriksa kamar mandi malah dibuat heran karena kamar mandinya terlalu bersih, bahkan keringat rambut sidik jari tak terlihat. Sudah jelas ini terlalu bersih. Namun Matori harus dibuat terperangah ketika senter itu menampakkan bercak darah yang tak wajar. Sudah jelas Nobuto putranya dibunuh di sini, membuatnya menangis tak menyangka putranya benar-benar sudah tiada. Dan Matori harus curiga ke sebuah lemari yang menampakkan bercak darah bersama Tetsuo yang menampakkan diri di hadapan Matori. Yang kemudian Tetsuo bersimpuh dan mengakui jika semua ini adalah perbuatannya. Tetsuo sendiri tak menyangka harus berakhir seperti ini, tapi dia sudah sampai batasannya untuk terus kabur. Namun jika mau melawan, pilihannya adalah mengancam atau membunuh Matori sekarang juga. Tapi rasanya sudah cukup, dia tak mau lagi membahayakan lagi keluarganya. Maka dia sajalah yang akan menyerahkan diri sekarang. Bersama mereka dan Kasen yang sedang menunggu kedatangan Tetsuo untuk makan malam. Mengetahui Tetsuo menyerahkan diri, Matori meminta Tetsuo untuk duduk dan tangannya taruh di belakang. Jika melawan maka dia tak segan akan menembak dengan pistol di bajunya. Yang kemudian Matori melihat luka di kepala Tetsuo yang Matori baru tahu ternyata itu adalah ulah Kyoichi. Dan memberitahu jika dirinya tak akan memanggil polisi atas tindakan Tetsuo yang membunuh putranya. Tapi biar dirinya saja yang akan memberi hukuman pada Tetsuo yang mungkin akan membunuhmu dan keluargamu juga. Jelas Tetsuo memohon untuk tak melibatkan keluarganya karena mereka tak ada hubungannya dengan masalah ini. Matori di sini tahu, tapi menurutnya yang lebih kejam adalah Tetsuo sendiri, di mana Tetsuo sudah membunuh keluarga satu-satunya, yaitu putranya, dan memberitahu jika dirinya akan menyiksa keluargamu sampai mati di depan Tetsuo langsung, menelanjangi mereka dan membiarkan anggotanya berbuat sesuka mereka, dan mereka akan memperkosa sepanjang malam dan kau akan menontonnya. Setelah itu mungkin mereka akan menyalip, membakar, mengkuliti, bahkan memutilasi, yang kemudian giliranmu, ungkap Matori. Entah gertakan atau rencana nyata, Tetsuo tak bisa menerima itu dan memberanikan diri untuk membunuh satu orang lagi, atau dia yang akan kehilangan semuanya. Dan benar itu bukanlah pistol melainkan semprotan merica yang membuat mata Tetsuo sangatlah pedih, tapi ia tak sengaja berhasil menendangnya. Dan sebelum Matori mengangkat telepon anak buahnya yang tiba-tiba memanggilnya, Tetsuo kembali melawan. Matori-san? Kenka? 何なの？警察！
おかけになった電話番号 Di sisi lain, Kubo yang kesulitan menghubungi Matori menanyakan langsung pada anak buahnya apa yang sedang dilakukan bos mereka. Anak buahnya sendiri tak tahu, dia hanya diminta menunggu di mobil. Dan kini bos mereka sedang berada di apartemen gadis itu. Dia tak berani menemuinya karena Matori tampak sangat galak sekali. Tapi rasanya semuanya masih baik-baik saja, ungkapnya. Yang sementara itu dua bapak-bapak ini masih saling menyerang. Entah putus asa, putra kesayangannya sudah tiada atau bagaimana, di sini Matori lebih memilih bunuh diri dengan menghunuskan pisau ke perutnya. Bersama datang polisi yang mengetuk pintu karena ada laporan keributan di apartemen ini, meminta yang ada di dalam membuka pintunya. Sayangnya Matori masih hidup dan Tetsuo berusaha mati-matian membungkamnya agar tak berisik. Dan Matori yang masih berusaha melawan namun ia lebih dulu kehabisan nafas. Di sini Tetsuo mencoba menjawab panggilan polisi itu dan memberitahu jika dia baik-baik saja dan sedang kerepotan mengejar seekor hamster yang lepas dan meminta maaf karena telah berisik. Beruntungnya polisi itu mau percaya omongan Tetsuo dan mereka pun lekas pergi. Beberapa saat kemudian anak buahnya menyusul Matori, namun melihat kamar yang berantakan dan sepatu yang sudah tak ada, dia menduga Matori sudah pulang lebih dahulu. Yang di sini anak buahnya melapor pada Kubo jika dia lengah dia harus sembunyi karena ada polisi datang. Namun Matori sudah tak ada setelah ia susul, yang kemungkinan dia sudah pulang lebih dahulu. Singkatnya, Kasen menghubungi Tetsuo yang tak kunjung pulang dan menanyakan apakah timbul masalah lagi dan apa yang bisa ia bantu. Tak perlu menurut Tetsuo dan meminta Kasen terus dampingi Reika saja dan dia akan lekas kembali pulang. Yang di sini Reika masih menunggu untuk makan malam, namun entah bagaimana tiba-tiba ia merasa rindu dengan ayahnya dan mengingat saat ia kecil yang hampir tenggelam di pantai, ayahnya lekas datang menolongnya layaknya seorang pahlawan. Dan ketidaksukaan ayahnya terhadap Nobuto yang kasar membuat Reika sadar jika niat ayahnya yang baik dan selalu menjaganya baik dulu maupun sekarang. Dan berharap sang ayah lekas pulang dari kerjaannya. Di tengah hujan yang lebat, Tetsuo masuk ke dalam hutan menggunakan mobil menggali kuburan untuk Matori dengan sisa tenaganya yang sudah benar-benar kelelahan dan kesakitan akibat bertarung sebelumnya. Namun ia harus semangat menyelesaikan masalah ini. Namun ia juga bingung apakah dosanya juga bisa diampuni. Ketika pulang, Tetsuo lekas disambut tamparan Kasen istrinya yang benar-benar mengkhawatirkannya, yang mengira dia akan kehilangan suaminya untuk selamanya. Namun dia bersyukur suaminya kembali pulang. Dan benar setelah masuk, Tetsuo benar-benar rindu masakan rumah. Walau dia sibuk hanya beberapa hari akibat kasus ini, dia tak menyangka masih bisa berkumpul lagi. Bersama mereka yang menyapa ayahnya yang sedikit kesal karena ayahnya terlambat datang, membuat mereka menunda untuk makan malam. Dan meminta sang ayah jangan membuat ibunya khawatir lagi. Tapi selamat datang ayah. Keesokannya semuanya berjalan seperti biasanya. Tetsuo yang kembali bekerja, Reika yang kuliah dan masih bersenang-senang dengan teman-temannya. Dan tak lupa keluarga kecil ini keluar bersama di taman. Dan Tetsuo dan ibu Kasen yang bahagia melihat putri mereka yang masih bisa tersenyum bahagia. 提出され、あさって採決となる11号の進路ですが、明日未明
Hingga suatu hari dikabarkan di siaran TV jika angin topan akan sampai ke wilayah Tokai dan Kanto. Namun melihat dahsyatnya angin di televisi sedikit membuat kekhawatiran Tetsuo dengan kuburan Matori yang rasanya kurang dalam dan bisa saja terbongkar akibat banjir ataupun longsor. Namun di sini Tetsuo yakin ini masih baik-baik saja. 十分な注意が必要です。大丈夫だよ。